Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tes kepribadian non-inventory. Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alia Putri Siregar, yang kedua ada Arif Ahjar, yang ketiga saya sendiri Gaby, yang keempat ada Gina, kelima ada Rizal, dan yang terakhir ada Kalidazia. Definisi tes kepribadian non-inventory. Jadi, tes kepribadian non-inventory adalah metode asesmen psikologi yang tidak menggunakan instrumen berbentuk angket, kuesioner, atau alat tes terstruktur lainnya. Tes ini bertujuan untuk menggali karakteristik individu melalui pendekatan langsung seperti wawancara, observasi, atau catatan khusus. Nah, pada pendekatan ini tuh sering digunakan untuk mendapatkan data yang lebih kualitatif dan fleksibel, berfokus pada aspek-aspek yang tidak dapat diukur dengan instrumen baku. Lalu terdapat beberapa jenis-jenis tes non-inventory. Yang pertama itu ada Rorschach-Block Test. Rorschach-Block Test adalah psikologis yang dikembangkan oleh Hermann Rorschach pada tahun 1921. Tes ini menggunakan 10 kartu dengan pola tinta abstrak untuk memahami aspek bawah sadar individu. Peserta diminta melihat kartu dan menjelaskan apa yang mereka lihat, dengan jawaban yang dianalisis berdasarkan tema, emosi, dan pola pikir. Tes ini bertujuan untuk mengeksplorasi kepribadian, cara individu memproses emosi, dan cara bagaimana individu itu menangani konflik internal. Rorschach test sering digunakan dalam diagnosis gangguan mental dan untuk menilai kemampuan adaptasi seseorang dalam situasi sosial dan emosional. Lalu yang kedua ada Thematic Apperception Test atau biasa disingkat TAT. TAT ini adalah tes proyektif yang dikembangkan oleh Henry Murray pada tahun 1943. Tes ini menggunakan serangkaian gambar ambigu untuk mengeksplorasi kebutuhan, konflik, dan dinamika emosional individu. Peserta diminta membuat cerita berdasarkan gambar yang diberikan, lalu di mana cerita ini mencerminkan perasaan, motivasi, serta pola pikir mereka. TAT sering digunakan dalam konteks klinis untuk memahami kepribadian, dinamika hubungan interpersonal, dan motivasi mendalam individu. Kemudian jenis selanjutnya itu ada IQ test. Eee, IQ test ini dikembangkan oleh David Wechsler sekitar tahun 1955. Tujuan dari IQ test ini itu untuk menciptakan alat yang lebih komprehensif, serta akurat dalam mengukur kecerdasan dibandingkan dengan tes IQ sebelumnya, yaitu, tes Stanford-Binet. Kemudian tujuan untuk mengukur IQ test ini itu digunakan dalam menilai kapasitas intelektual individu dan memberikan kewawasan tentang kekuatan serta kelemahan dalam berbagai aspek kognitif seperti pemecahan masalah, pemahaman verbal, dan kemampuan visual spasial. Dalam proses IQ test ini terdapat 2 subtes, yang pertama itu ada verbal. Verbal ini untuk mengukur kemampuan berbahasa dan verbal seperti pemahaman, pengetahuan umum, dan kemampuan berbicara. Kemudian nonverbal mengukur kemampuan dalam aspek visual spasial dan pemecahan masalah. Kemudian penerapan dari IQ test ini digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama itu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini membantu dalam mengidentifikasi siswa dengan kebutuhan khusus seperti kesulitan belajar atau kecerdasan luar biasa. Kemudian, di bidang lainnya yaitu bidang psikologi klinis. Tes ini digunakan untuk mendiagnosis gangguan perkembangan seperti disleksia atau keterlambatan perkembangan kognitif. Jenis tes selanjutnya yaitu ada Warteg Test. Warteg Test ini dikembangkan oleh Johann Friedrich pada tahun 1930-an. Nah, awalnya Warteg Test ini tuh digunakan untuk menganalisis dan mengeksplorasi potensi kreatif serta kemampuan individu dalam beradaptasi dengan situasi yang tidak terstruktur. Nah, tujuan dari Warteg Test ini itu untuk menggali aspek-aspek kepribadian individu seperti kreativitas, kemampuan pemecahan masalah, dan pengendalian emosi. Proses dari Warteg Test ini, peserta itu diberikan serangkaian gambar yang tidak lengkap dan diminta untuk melengkapinya sesuai dengan imajinasi mereka.
Proses ini berlangsung, tanpa adanya pilihan jawaban yang telah ditentukan, memberikan kebebasan bagi si peserta untuk menunjukkan cara berpikir dan persepsi mereka. Kemudian untuk, penerapan dari warteg tes ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang psikologi klinis, eee, warteg tes ini digunakan untuk membantu mendiagnosis masalah kejiwaan atau gangguan emosional. Kemudian dalam bidang psikologi pendidikan, warteg tes ini digunakan untuk menilai kreativitas dan cara berpikir siswa. Jadi secara keseluruhan, warteg tes ini dianggap sebagai alat yang efektif untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai kepribadian individu. Mengingat tes ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai ketidaksadaran dan cara seseorang merespon dunia sekitar mereka. Kemudian ada sejarah tes non-inventory dalam psikologi berkembang sejak akhir abad ke-19. Dimulai dengan psikologi eksperimental yang mengukur perbedaan individu melalui laboratorium, seperti kemampuan sensorik dan juga motorik. Tokoh seperti Wundt, Galton, dan Kettle mengembangkan prosedur untuk mengevaluasi perilaku manusia, meskipun metode ini dianggap terlalu sederhana. Kemudian pada awal abad ke-20, tes proyektif seperti Rorschach-Inkblot pada tahun 1921 dan TAT pada tahun 1935 muncul untuk menggali pikiran bawah sadar melalui interpretasi gambar dan mengganti tes berbasis pernyataan. Pengaruh psikiatri seperti yang dilakukan oleh Hubert von Grache juga berperan penting dalam perkembangan tes ini, terutama untuk mengevaluasi pasien dengan gangguan mental atau cedera otak. Tes non-inventory ini terus berkembang dengan inovasi dan teknologi yang menjadi alat yang sangat penting dalam psikologi modern. Kemudian ada pengembangan terkini. Yang pertama ada peningkatan validitas dan reliabilitas, yaitu item test dirancang lebih cermat untuk mengurangi bias dan memastikan pengukuran akurat terhadap dimensi psikologis seperti motivasi dan juga sikap. Lalu yang kedua ada aksesibilitas yang lebih baik. Tes berbasis internet dapat diakses dari berbagai lokasi termasuk daerah terpencil dengan desain antarmuka yang pastinya dapat mudah dipahami. Lalu yang ketiga ada gamifikasi dan media interaktif, yaitu penggunaan gamifikasi dan elemen visual dalam tes tersebut memungkinkan penilaian yang lebih alami dan menarik, terutama untuk evaluasi perilaku atau keterampilan sosial. Oke, untuk pengembangan terkini pada tes non-inventory, pada nomor 4 di sini ada big data dan pembelajaran mesin. Jadi di sini big data ini memanfaatkan data besar dan algoritma pembelajaran mesin yang memungkinkan prediksi karakteristik psikologis melalui pola perilaku secara online. Untuk yang kelima, itu ada analisis AI dan biometrik. Teknologi kecerdasan buatan AI serta analisis biometrik seperti EEG atau detak jantung meningkatkan objektivitas dalam menilai detak jantung dan menilai respon emosional dan serta kognitif individu. Untuk yang keenam yaitu integrasi teknologi digital. Eh, dalam tes non-inventory ini dilakukan secara daring. Jadi integrasi ya, kayak pergerakan-pergerakan itu dilakukan secara daring dengan untuk mempermudahkan serta melancarkan efisiensi pelaksanaan dari tes tersebut. Berikut ini adalah sumber referensi atau daftar pustaka yang kami gunakan dalam mengisi makalah ini. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.